Haleluya. Haleluya. Ya, saya menyapa kita semuanya. Salam. Salam. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita di mana kita pada saat ini, pada saat pagi hari yang berbahagia, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan, nafas kehidupan. Amin. Makanya kita belajar beriman. Kenapa Tuhan mengajar kita tetap beriman? Karena kita mengalami kelemahan tubuh. Apa buktinya kita mengalami kelemahan tubuh? Ya, buktinya ini. Kita batuk, ya. Kita batuk. Ya, kita mengalami kemerosotan, kekuatan dalam fisik. Makanya Tuhan memberikan kepada kita kuasa dan iman yang kuat, iman yang kuat, iman yang hidup. Ya kan, Tuhan ajarkan beberapa hari yang lalu kepada kita. Amin. Makanya kita jangan lengah, tetap beriman sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Iman yang hidup itu, iman yang mempunyai prinsip itu, dia berdiri di atas gunung batu dan alam maut tidak dapat menguasainya. Oleh sebab itu, makanya kita harus belajar membaca kitab suci, membaca firman Allah, supaya kita renungkan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati apa yang tertulis di dalamnya. Amin. Kenapa dikatakan harus bertindak hati-hati? Supaya kita manusia ini memahami, supaya jangan sampai kita salah tentang firman Tuhan. Makanya kita diajar Tuhan supaya kita jangan berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ini ya. Coba kita buka kitab Amsal. Yuk. Kita buka kitab Amsal ya. Ya. Ayat Amsal. Nah, ini. Ya. Saya cari dulu ya. Tunggu. Haleluya. Padahal kemarin sudah kutulis ini. Nah, ini. Ya. Amsal pasal 15 ya. Amsal pasal 15 ya. Iya. Coba kita baca di ayat 20 ya. Ya. Oh. Coba kita baca deh nanti. Ini yang kedua ya. Di ayat yang ketiga aja. Coba di ayat yang ketiga. Baru nanti lompat di ayat 20 ya. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ketiga. Coba. 1, 2, 3 ya. Amsal 15 ayat 3 ya. Mari kita membaca 1, 2, 3 ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lompat ayat 20. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaran bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Amin. Nah, ini ya. Di sini Tuhan menyampaikan firman Allah. Allah menyampaikan firman kepada bangsa Israel melalui Raja Salomo. Dan Raja Salomo masih belum jatuh dalam dosa. Ya kan? Kan di akhir hidup Raja Salomo kan di situnya dia jatuh.
karena dia memiliki istri banyak dan dia mengambil juga istri-istri di luar bangsa Israel. Berapa orang yang di luar bangsa Israel? 700. Haleluya. Nah, 700 gundik. Ini makanya Allah, saya menyayangkan iman Raja Salomo di akhir. Makanya ketika kita di dalam Tuhan ini, ketika sekarang ini masih muda, jangan sampai nanti tua kita lemah dan jatuh dan melarat. Arti melarat berarti tidak ada iman. Jangan sampai tidak ada iman dalam hidup kita. Ini Tuhan menyampaikan firman ini. Tuhan Allah Israel memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Lewat hikmat yang Tuhan berikan itu, lewat kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo, lewat otoritas yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo, lewat hikmat, lewat perkataan firman yang disampaikan Tuhan kepada Raja Salomo, dan Raja Salomo harus menyampaikan ini kepada bangsa Israel, karena bangsa ini adalah bangsa pilihan. Kepada bangsa lain tidak pernah Tuhan berbicara, tetapi hanya kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan mengatakan di ayat yang ketiga, Amsal 15 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, maka Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan yang baik. Tuhan itu bersifat umum. Ada keadilan yang maha kuasa. Makanya orang yang baik dan orang yang jahat sama-sama menikmati berkat yang ada di bawah matahari. Semua bisa menikmati. Coba sekarang orang jahat, orang baik sama-sama bekerja toh, ya kan? Sama-sama menikmati berkat kan? Tetapi yang khusus kepada anak-anak Tuhan itu beda. Perhatikan, berarti ada 3 golongan manusia di muka bumi ini. Amin. Yang pertama, golongan orang jahat. Yang kedua, golongan orang baik. Nah, yang ketiga, golongan orang yang kudus. Amin. Ini kita perhatikan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Kenapa dikatakan ada mata Tuhan di segala tempat? Karena itu Allah itu adalah roh. Coba kita baca dulu Yohanes 3 dulu. Coba ayat 24. Yohanes 3. Kenapa dibilang Tuhan ada di segala tempat matanya? Coba kita perhatikan. Allah itu roh. Tuhan mengatakan dalam kitab Yohanes, ya, Allah itu roh. Dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 24. Ya. Iya. Ayat 24. Mana ya 24? Ya. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Mari kita membaca 1 2 3 ya. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Harus menyembah Dia dalam kebenaran. Ya kan? Dalam roh dan kebenaran. Berarti Allah itu kebenaran. Jadi kalau Allah itu kebenaran, itulah Allah yang berkuasa di bumi dan di
Nah, di sorga Allah itu yang berkuasa di bumi di sorga, yaitu Tuhan Allah Israel, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat, ada Tuhan di mana-mana? Karena Allah itu roh. Haleluya. Roh itu, itulah yang membuat kita hidup. Karena manusia memiliki roh di setiap manusia. Mata Tuhan ada di situ, yaitu di dalam roh itu, yang ada di dalam manusia itu. Amin. Makanya Tuhan mengatakan, rohku ada di segala tempat, aku ada di segala tempat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh itu ada dalam hidup kita yang berupa angin, ya kan? Angin yang bergerak, itu namanya roh, spirit namanya. Haleluya. Makanya kita yang harus takut kepada Tuhan. Jangan sampai kita melakukan dosa. Tuhan menyaksikan apapun yang kita bicarakan ini, ibadah kita pada saat ini, Tuhan tahu. Amin. Amin. Ini roh Tuhan ada, yaitu angin yang bergerak. Kalau nggak ada angin di bumi ini, manusia bukan angin yang kita biasa apa itu, bukan angin yang tidak bergerak. Angin itu berupa roh. Amin. Angin itu oksigen, ya, oksigen untuk kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu, inti dari hidup manusia itu yang ada di dalam angin itu. Amin. Yang di dalam angin itu, ya, yang tidak kelihatan itu namanya roh. Bukan angin oksigen itu, tapi lebih di samping itu lagi ada namanya roh yang bergerak, spirit, ada kuasa, itu namanya roh, ya kan? Angin yang tidak bergerak kan ada 3 alam itu, ada 3 lapis itu, ada 3 lapis, ada tiga macam, ya. Angin yang tidak bergerak dan angin yang bergerak. Angin yang bergerak ini adalah oksigen, dan roh itu seberupa seperti angin tapi ada kuasa dan powerful di dalamnya. Itu namanya roh. Itulah kehidupan yang ada dalam manusia. Amin. Itu yang namanya darah. Amin. Ketika Adam dihembuskan di hidungnya nafas Tuhan, maka menjadi darah. Itu namanya roh. Amin. Seperti angin, seperti oksigen yang bergerak tapi berupa darah. Kalau dihembuskan dia seperti angin, nggak nampak kan, ya kan? Itu namanya roh. Tetapi ketika masuk dalam tubuh manusia, maka menjadi darah. Itulah namanya roh. Yaitu artinya roh itu di samping oksigen itu lagi ada lain namanya angin yang bergerak, yaitu spirit dan roh. Ada darah, ada kuasa, ada terang, ada powerful. Itulah namanya roh Tuhan. Amin. Itu yang ada dalam manusia, darah. Kehidupan itu, makanya kita bernafas, itu namanya kehidupan. Yang membuat kita hidup karena ada oksigen. Oksigen itu yang memompa sehingga roh itu tetap segar dalam tubuh kita. Amin. 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 Ini mata Tuhan ada di segala tempat. Makanya sering didefinisikan oleh hamba-hamba Tuhan, roh itu, ya, roh itu angin yang bergerak, bukan oksigen, ya, angin yang bergerak, yaitu datangnya dari sorga. Angin yang bergerak yaitu roh yang kudus. Amin. Makanya Tuhan bisa melihat, makanya kita ini bisa melihat, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bermacam-macam pekerjaan. Itu karena roh Tuhan, karena ada Tuhan ada dalam hidup kita. Dan apabila kita melakukan kejahatan, Tuhan tahu, karena Tuhan ada dalam hidup kita, karena roh Tuhan ada di bumi ini. Makanya kalau nggak ada oksigen, semua mati manusia. Nah, amin.
Amin. Oksigen itu angin yang bergerak, tapi sebalik itu, di angin yang bergerak itu ada roh yang mengintai seluruh hidup manusia. Nah, itu namanya roh. Amin. Makanya kita harus hati-hati dalam hidup ini supaya kita jangan berdosa. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Ini dia mengawasi kita baik atau enggak. Nah, perhatikan apa yang baik dalam hidup kita dan apa yang jahat dalam hidup kita. Jadi manusia ada 3 golongan tadi, sudah Tuhan sebutkan. Makanya kita harus mengerti supaya kita jangan termasuk golongan-golongan orang yang jahat. Haleluya. Kita berusahalah hidup kudus, hidup tertib, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ini dia mengawasi orang jahat, dan orang baik juga, baik orang kudus juga. Tuhan perhatikan sama-sama. Itulah keadilan yang maha kuasa, ya kan? Tapi bedanya kepada orang kudus, ya, Tuhan tujukan matanya kepada orang kudus, bukan kepada orang jahat. Bedanya berkatnya khusus. Amin. Amin. Kan Tuhan menyatakan, tapi anak sulungku, anak yang kukasih, anak yang mengasihi Tuhan, Tuhan tetap memperhatikan setiap waktu. Orang kudus itu diperhatikan, makanya berkat-berkatnya tetap kudus. Amin. Makanya anak-anak Tuhan, sekali Tuhan percayakan kekayaan, bukan tanggung-tanggung menjadi penguasa besar-besaran. Tapi sekali juga Tuhan memberikan kesederhanaan, ya sederhana sekali. Karena Tuhan janjikan kepada orang-orang kudus bukan dunia. Dunia ini dipercayakan kepada keturunan Ismail, ya. Ya kan? Yaitu Islam. Karena 12 raja yang dipercayakan Tuhan kepada Ismail. Amin. Tapi ya kepada anak-anak Tuhan apa yang dipercayakan Tuhan? Yaitu sorga. Itu yang Tuhan janjikan. Sorga Tuhan janjikan. Kalau di bumi ini, kalau anak-anak Tuhan, kenapa nggak ditulis anak-anak Tuhan ini, kamu harus seperti ini di bumi, ya kan? Nggak dituliskan kan? Waktu kepada Bapak Abraham, waktu di zaman Bapak Abraham dan kepada anak-anaknya Ismail dengan Ishak kan? Kenapa Tuhan tidak apakan? Tuhan berbicara karena orang-orang kudus ini, anak-anak Tuhan ini, kalau mengenai bumi ini sudah biasa dia, nggak perlu ditulis. Tapi kalau orang-orang keturunan Ismail karena nggak biasa, makanya Tuhan sebutkan aja lah, hanya 12 suku, 12 apa kan kerajaan kan? Berarti lebih berkuasa orang-orang Kristen. Kalau begitu kan cuma 12 raja katanya, cuma 12 kerajaan yang Tuhan percayakan kepada agama-agama seberang. Tapi selebihnya itu siapa yang berkuasa? Anak-anak tuh. Makanya nggak ditulis, nggak perlu ditulis karena anak Tuhan sudah berkuasa, ya. Karena Tuhan janjikan kepada orang-orang kudus sorga. Amin. Amin. Makanya kita harus memperhatikan tentang hal ini. Ini yang pertama. Itu yang perlu kita harus cerna dalam hidup kita. Kita harus waspada, jangan sampai berbuat dosa. Rahel, jangan sampai kita ngantuk, ya. Ibadah itu harus melek matanya, harus terbuka matanya. Amin. Amin. Ini makanya kita belajar Alkitab. Ada kalian baca Alkitab beberapa hari ini? Baca Alkitab, ya. Kalau bila perlu jangan lagi malam belajar, karena malam itu merusak mata. Amin. Siang-siang belajarnya. Kalau pulang sekolah belajar langsung, tidur sebentar, istirahatkan otak itu dulu, karena malam itu, ya, karena malam itu adalah waktunya istirahat. Makanya Tuhan berikan siang dan malam, ya. Makanya kita harus membaca media-media ini supaya kita mengerti. Amin.
Jangan kita pakai semua. Jadi anak sekolah itu semua supaya jenius, ya, supaya jenius, berlatih terus, baik berkata-kata, baik berbicara di depan umum, berlatih. Oh, mau ke belakang tempat-tempat sawit-sawit di sana, berlatih berbicara. Itu orang jenius. Tapi siang, ya, haleluya. Ini supaya kita menjadi orang kudus yang baik di mata Tuhan. Bukan hanya sekedar baik. Baik itu belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua tadi apa yang dikatakan Tuhan dari yang kedua ayat 20? Anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tapi orang yang bebal menghina ibunya. Ini. Kenapa disinggung di sini ibunya? Ini berbicara ini berbicara rohani. Baik lahiri, baik rohani. Amin. Haleluya. Karena ibu itu asal dari segala yang lahir, baik laki-laki baik perempuan, asalnya dari mama. Amin. Adam itu asalnya manusia, ya kan? Manusia. Nah, udah lahirlah, dibangunlah si Hawa. Jadi Hawa ini menjadi ibu dari segala yang ada. Iya kan? Tahu maksudnya kan? Adam diciptakan dari debu tanah. Nah, hidup. Nah, dari Adam inilah diambillah perempuan. Nah, dari perempuan inilah jadilah. Dari perempuan inilah semua yang laki-laki dan perempuan yang ada di muka bumi ini asalnya dari si Hawa. Makanya dibilang gereja. Amin. Ya kan? Ngerti? Nah, makanya dibilang si Hawa ini adalah gereja. Makanya dibilang ibu. Ya kan? Ibumu katanya, ibunya. Ya. Anak yang bijak itu mengembirakan ayahnya. Nah, ini. Supaya senang orang Tuhan dan supaya senang juga orang tuanya, bapaknya. Jangan apa tadi? Apa tadi katanya? Ya. Jangan sampai membuat bapaknya stres. Ya kan? Apa yang diajarkan ayahnya? Perhati. Nah, makanya dikatakan kan dalam Keluaran 20 kan, ya, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu yang diberikan Tuhan Allahmu di muka bumi. Nah, ini, ya. Makanya di sini Tuhan berbicara kepada orang Israel melalui Raja Salomo supaya mereka bijak. Ya. Kalian harus bijak. Kalian harus menjadi orang yang benar. Nah, ini. Jangan sampai ayahmu, bapamu di sorga marah. Jangan sampai bapamu di sorga mengalami kesetresan karena perilaku kalian. Nah, begitu istilahnya, kata sehari-harinya. Amin. Tuhan mengatakan sini anak yang bijak mengembirakan ayahnya. Berarti kalau ada yang bijak, berarti ada yang tidak bijak. Nah, yang tidak bijak ini jangan ada dalam hidup kita. Apa yang tidak bijak? Banyak sekali. Ya, disuruh ini nggak mau melakukan, maunya suka-sukanya. Nah, nggak boleh. Haleluya. Nggak boleh suka-suka ini yang terutama yang kepada Tuhan. Ayah kita itu Tuhan, bapak kita itu adalah Tuhan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, bapak kita yang di bumi yang melahirkan kita. Haleluya. Bapak kita, ya, dan mama, ya, bapak dan ibu, itulah orang tua kita. Kita harus menghormati supaya apa? Supaya jangan terjadi Nah, ini kan ayah. Di situ dalam Keluaran pasal 20 kan, di mana ada
Ketika ke-10 ya, titik 10 Tuhan yang Tuhan tulis dalam loh batu ada 10 kan. Tapi di ayat yang ke-6 Tuhan mengatakan ya, di titik yang ke-6 Tuhan mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Kalau berbicara ayah berarti ada ibu. Itu makanya tadi dikatakan, hormatilah ayah, hormati ibu, karena disitulah kita lahir. Amin. Amin. Karena itu yang menjaga kita mulai dari kecil. Ya, kita harus bijak. Ya, harus memberikan ayah. Jangan sampai kita tidak bijak. Orang yang tidak bijak berarti tidak benar, berarti bebal. Jangan sampai kita menghina ibu. Itu berbicara gereja, komunikasi antara anak-anak Tuhan. Amin. Perhatikan ya. Ya, kalau berbicara ayah, coba di sini. Anak yang bijak mengembirakan ayahnya. Berarti kalau berbicara disinggung ayah, berarti dengan mamanya kan? Ayah, ibu, ya kan? Amin. Kita harus menghormati. Jangan sampai kita tahu bebal. Udah dibilang baca Alkitab, rupanya nggak baca Alkitab juga. Itu namanya bebal. Keras kepala, nggak ngerti yang diajar. Itu namanya bebal. Makanya kita harus jangan sampai bebal gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus bijak dan melakukan dan taat mentaati orang tua, menghormati orang tua. Amin. Amin. Ini yang kedua tadi ya. Mentaati, ya, menghormati orang tua. Ya, tetapi orang bebal menghina ibunya. Nah, kenapa dia berbicara ibu? Ini berbicara konotasi umum. Demikian juga ayat tadi berbicara konotasi umum. Amin. Ibu antara orang segereja, ya kan? Ya. Ibu secara lahiriah, ya, bersama dengan ayahnya, ayah kita, orang tua kita, mama, ayah dan ibu harus menghormati. Ini berbicara ibu, ini lagi berbicara anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan. Berbicara gereja harus saling menghormati. Makanya banyak trik dalam berbicara. Harus pakai trik itu, belajar bagaimana berkomunikasi. Bagaimana gerak tubuh yang benar. Jangan terlalu banyak bergerak. Kalau banyak gerak tubuh, kaki kita gini-gini, kaki kita melempem, kita adalah orang yang sangat lemah. Amin. Makanya kita berlatih berbicara, berlatih di mana-mana, berlatih berbicara. Jadi kalau goyang-goyang kaki orang kalau berbicara, berarti itu bahwa orang itu gugup, ya kan? Goyang lututnya, berarti orang itu tidak jujur, ada yang ditutupinya. Nah, perhatikan, gerak tubuh pun harus kita perhatikan. Gerak mata. Haleluya. 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 Ini usahakan gerak tubuh kita benar-benar seperti gerak tubuh Tuhan. Gerak tubuh Tuhan kita harus bersatu kan? Harus kuat, kokoh. Makanya Tuhan mengatakan berdiri di atas gunung batu. Berarti orang yang berdiri di atas gunung batu berarti tidak goyang ya. Amin. Berdiri. Bagaimana orang yang berdiri di atas gunung batu? Seperti itulah hidup anak-anak Tuhan. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Dia berdiri di atas gunung batu. Tegap. Berdiri tegap. Santai dia hidupnya. Nah, ini supaya kita apa? Supaya kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang bijak, bukan menjadi beban. Makanya kalau ada yang bijak berarti ada yang tidak bijak. Amin. 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 Ini anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tetapi orang bebal menghina ibunya. Amin. Nah, ini yang kedua, harus menghormati orang tua, ayah dan ibunya. Amin.
Amin. Harus menghormati ayah dan ibu. Jangan sampai kita bebal. Jangan sampai kita menghina orang-orang di sekeliling kita dalam satu gereja. Amin. Kasihani aja. Santai. Kita harus mempunyai kewibawaan. Berbicara karisma dalam perkataan kita. Terus, beberapa kali dibilang, kalau berdoa, kalau ibadah itu jangan main-main. Nah, udah kau rasakan dulu kan patah tanganmu kan? Iya kan? Mau lagi apa lagi yang mau dibuat Tuhan sama kau? Makanya kau hati-hati. Jangan bermain-main. Tangannya itu lipat bagus. Bagus dilipat tangannya. Ya. Kita di dalam Tuhan ini nggak boleh main-main. Kita harus serius. Kenapa kita harus belajar sebelum kalian berangkat sekolah? Kalian harus diberkati dulu. Kalian dibekali dulu supaya menjadi orang yang kuat. Orang lain tidak bisa berkuasa dalam hidup kita, tetapi kita yang berkuasa atas mereka. Kan orang kudus ini kan berkuasa. Amin. Ini yang kedua. Harus menghormati orang tua, baik ayah dan ibu. Amin. Nah, berbicara ibu tadi ini, berbicara ayah dan ibu juga, dan gereja. Kita harus menghormati. Ya. Kita harus berkomunikasi. Jangan sampai kita bebal, ya. Ya, jangan sampai kita tidak bijak. Orang yang tidak bijak itu sembarangan omongannya. Amin. Yang bebal itu bagaimana? Udah dinasihati nggak mengerti-ngerti. Itu namanya bebal. Nah, seperti si Paulus ini. Nah, nggak ngerti-ngerti dia, itu namanya bebal. Diajarin mulai dari kemarin, dari dulu, ibadah itu serius. Jangan main-main. Nah, kalau nggak ngerti-ngerti, berarti bebal. Jangan bebal. Ah, begitu dia. Orang bebal itu keras kepala. Orang bebal itu tidak mengerti apa-apa. Amin. Tetapi orang arif pasti mengerti apa-apa. Mengerti yang benar. Nah, kalau kita mengerti yang benar, maka kita ini hidup ini ketika kita berjalan, kita perhatikan bagaimana gerak tubuh mana orang-orang. Oh, begini. Kalau cenderung ke sebelah kiri dia matanya, berarti itu berbicara orang bijak, baik, benar yang dikatakannya. Tapi kalau dia sekali memandang sebelah kanan matanya, nah, perhatikan mata itu jendela hati seseorang. Makanya kan Tony Todd mengatakan semua bisa dilihat dari mata. Amin. Kalau matanya sering gini, tertutup dan terbuka, itu biasa, masih normal. Tapi kalau sering buka, sering gini, berarti ada tanda tanya. Orang ini ada yang ditutupinya. Amin. Ini ya. Haleluya. Ini. Orang yang banyak berbicara sebelah tekanan tangannya, berarti orang yang berwibawa. Berarti itu positif perkataannya. Tetapi kalau sering banyak tangan kiri, sering dia ada yang nggak benar dalam hidupnya. Amin. Kita harus belajar. Amin. 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 Hikmat itu kita pelajari. Kematangan itu harus kita pelajari. Supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Amin. Dari mata kita lihat, ya. Ya. Kalau sebelah kanan sekali aja tik, matanya itu tik sebelah kanan, berarti dia berbohong. Nah, berbohong dia sesuatu. Nah, kita lihat matanya. Dari mata kita lihat. Nah, perhatikan mata-mata seseorang. Makanya kalau kau ngomong, perhatikan mata seseorang. Ngomong ini benar enggak? Nah, contohnya cerita dengan teman-teman, ya kan, bercerita dengan teman-teman, ceritalah dia, padahal tahu kita apa yang diceritakannya. Coba di mana arah matanya, perhatikan bagaimana gerak tubuhnya. Amin. Cenderung di mana? Nah, kita perhatikan. Oh, berarti begini. Oh, begini dia. Oh, begini dia. Kita mengerti, ya kan? Yang tahu-tahu kita lah bercerita, tahu kita faktanya itu, tapi cerita dia jujur enggak dia? Kita lihat dari matanya. Nah, kita tandai dan kita simpan dalam hati kita. Oh, begini gerak tubuh yang enggak benar. Oh, inilah gerak tubuh yang benar.
Amin. Karena itu tubuh itu ada kaitannya di jiwa. Kan otak kita itu kan jiwa kita, pikiran kita. Pasti nggak berbohong. Amin. Tubuh kita ini nggak berbohong. Amin. Sekalipun kita sembunyikan di dalam hati kita apa yang kita lakukan yang jahat, dalam gerak tubuh kita tak tahu. Amin. Kita harus belajar juga. Kita belajar juga bagaimana gerak tubuh Tuhan Yesus. Dalam Alkitab ada semua itu memang. Segala macam dalam Alkitab ada. Rahasia teknologi ada, rahasia kepintaran ada, rahasia kejeniusan pun ada. Makanya dianjurkan kalian baca Alkitab. Rahasia sains pun ada. Bahasa rahasia hukum ada. Pertanian ada. Apalagi? Apapun yang di dalam dunia ini ada. Amin. Makanya kita harus benar-benar baca Alkitab ini rajin, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Amin. Nah, supaya kalian mengerti perjanjian lama, perjanjian baru ini dulu kalian baca. Matius sampai kita Wahyu. Matius sampai kita Wahyu. Udah sampai di mana Rahel? Udah sampai kita Matius? Udah selesai kita Matius? Nah, terus baca. Rani udah sampai kita Matius, udah lewat kita Matius, udah kita mana? Baca terus. Paulus baca. Setiap hari 1 jam. Kan sebelum itu kan sudah Tuhan apa kan? Baru rupanya waktu Bapak buka di media sosial, rupanya pun belajar itu harus siang bukan malam, minimal 1 jam kalau kita mau jenius. Malam itu jangan lagi banyak berpikir, supaya otak ini istirahat. Amin. Pantasan Tuhan mengatakan di malam itu istirahat untuk tidur, siang itu bekerja. Sesuai Alkitab kan. Jadi apa yang dibahas orang dunia ini pun mereka ambil juga dalam Alkitab. Amin. Baru kita sadari. Makanya media itu jangan yang aneh-aneh dibuka-buka. Pelajaran harus lebih banyak pelajaran. Amin. Amin. Kita harus belajar bagaimana cara orang berbicara. Kita harus mempelajari bagaimana berkomunikasi dengan asik, dengan baik, bagaimana yang benar. Nah, kita harus melakukannya. Ini 2 hal ini Tuhan katakan kepada kita. Kita harus menikmatinya. Amin. Kita harus hidupkan dalam hidup kita iman yang kuat, yang mempunyai prinsip. Ya, sudah tahu semalam prinsip kan? Orang yang di dalam Tuhan harus mempunyai prinsip yang tidak takut mati. Amin. Yesus mempunyai prinsip enggak? Punya. Makanya visinya sampai dia mati di kayu salib. Itu visi misinya apa? Ada apa visi misinya? Supaya menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Itu prinsipnya. Harus selamat mereka. Dan harus aku mati. Nah, itu udah visi misi. Itulah prinsip. Tidak bisa digoyahkan. Jadi orang yang kuat itu berarti tubuhnya juga jarang goyang. Berarti orang itu tapi kalau goyang-goyang tubuhnya, berbicara apapun goyang tubuhnya, itu namanya orangnya enggak kuat. Nah, itu gaya tubuh. Jadi apa yang dalam gaya tubuh ada dalam jiwanya, ada dalam pikiran, dalam gerak tubuh. Nah, amin. Kalau orang itu sering banyak bergerak dalam tubuhnya, berarti orang itu bukan orang yang kuat. Orang yang kuat itu orang yang santai, dia gerak tubuhnya, nggak pernah bergerak dia. Amin. Tegap, kuat. Amin. Amin. Itu dalam Alkitab ada. Kalau kita perhati, kalau seperti apa yang dikatakan mereka ini sesuai dalam Alkitab, ada dalam Alkitab. Yesus itu makanya dibilang orang besar karena gerak tubuhnya itu mempunyai karisma dan mempunyai kuasa. Bukan hanya kuasa aja, dia mempunyai karisma, dia mempunyai kewibawaan dalam berkata-kata. Mungkin kalau jumpa kita dengan Yesus pada masa itu, kalau kita di zaman itu, heran kita, berwibawa kali dia ngomong, ya kan? Yesus itu berwibawa nggak kalau berbicara? Berwibawa, luar biasa. luar biasa. Makanya kita bersyukur kalau Tuhan itu berwibawa, dan Tuhan turunkan juga kewibawaan itu kepada kita. Amin. Katakan amin. Amin. Ya, kalau Tuhan itu jenius, pasti kita juga jenius. Oleh sebab itu 2 hal ini kita tanamkan dalam hidup kita.
tetap kita berjalan di dalam Tuhan. Amin. Tetap merendahkan diri dan menghormati orang tua, menghormati saudara seiman. Itulah dikatakan Tuhan tadi yang kedua ya. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini firman Tuhan.